Sekarang jam 7:23, kami sudah meninggalkan penginapan. Hari ini tujuan utama kami ke Bukit Tinggi. Tapi sebelum itu kami akan singgah dulu ke Istana Basa Pagaruyung melewati Sawalunto. Jadi ikutin terus keseruan kami hari ini. Sepanjang perjalanan, di kanan kiri terbentang pegunungan dan perbukitan hijau. Jalan berkelok seakan menuntun kami menembus keindahan alam Sumatera yang tak ada habisnya. Menurut Cimaps, perjalanan menuju Istana Basa Pagaruyung akan memakan waktu sekitar 2 jam 48 menit. Tapi tentu saja bisa lebih lama karena kami pasti berhenti di beberapa titik untuk istirahat dan menikmati pemandangan. Perlahan kami meninggalkan kota Solok, menapaki jalan menuju Sawalunto. Langit biru terbentang, cuaca cerah, dan hamparan hijau menemani setiap putaran roda. Langkah kami tiba di Sawalunto, sebuah kota bersejarah yang dulu dikenal sebagai kota tambang batu bara pada masa Hindia Belanda. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami singgah dulu untuk sarapan sebentar di rumah makan Ana yang cukup populer di sosial media. Usai sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju Istana Basa Pagaruyung sambil menyusuri kota Sawalunto. Di balik lembah bukit barisan Sumatera Barat, Sawalunto bukan sekedar kota kecil, melainkan saksi hidup peradaban kota warisan dunia UNESCO dan merupakan permata tersembunyi di Indonesia. Lorong tambang tua, gedung kolonial, museum gudang ransum, sampai kereta wisata legendaris Maitam, semua masih terjaga dengan autentik. Di sini kami merasakan magisnya atmosfer kota Sawalunto, tempat di mana sejarah budaya dan keindahan alam berpadu menjadi satu. Di sisi sebelah kiri terdapat Museum Tambang Batubara Ombilin. Museum ini didirikan untuk melestarikan sejarah pertambangan batubara di kawasan Ombilin yang merupakan salah satu tambang batubara tertua di Indonesia. Tak jauh dari Museum Batubara Ombilin, sisi sebelah kanan terdapat Taman Silo Sawalunto, merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang terdiri atas 3 bangunan bundar besar menjulang tinggi. Bangunan tersebut memiliki nilai sejarah yang dulunya merupakan tempat penampungan batubara sebelum diangkut ke Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Usai menelusuri jejak sejarah di Sawalunto, kini kami disambut hamparan sawah hijau yang luas, udara segar, dan pemandangan indah mengiringi langkah kami meninggalkan kota tambang tua. Hampir 3 jam perjalanan kami tempuh, dan kini berdiri megah Istana Basa Pagaruyung di hadapan kami. Sebelum masuk, langkah kami menuju loket terlebih dahulu untuk membeli tiket masuk. Setelah membeli tiket, langkah kaki harus menempuh jalan yang cukup jauh untuk menuju Istana Basa Pagaruyung. Perlahan, siluet megah Istana Basa Pagaruyung semakin jelas di hadapan kami. Istana Basa Pagaruyung atau Istana Besar Kerajaan Pagaruyung ini terletak di Nagari Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Awalnya, bangunan bersejarah ini didirikan oleh Raja Aditya Warman yang berlokasi di atas Bukit Batu Patah. Namun, pada tahun 1804, istana tersebut dibakar habis saat Perang Padri. Kemudian, pada tahun 1976, replika Istana Pagaruyung dibangun kembali di Kabupaten Tanah Datar.
Istana Basa Pagar Uyung ini memiliki 3 lantai dan terdiri dari 72 tonggak, 11 gonjong atap, dan tanduk yang terbuat dari 26 ton serat ijuk. Selain itu, istana ini juga memiliki 100 replika furnitur dan artefak antik Minang. Sebagai sebuah istana kerajaan, masing-masing tingkat dalam bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkat paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintah berupa sebuah ruang besar yang melebar dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Di sisi kiri dan kanan ruangan terdapat sebuah ruangan kamar. Di bagian belakang singgasana terdapat 7 kamar sebagai tempat bagi para putri raja yang telah menikah. Setiap pijakan di Istana Basa Pagar Uyung membawa kami menyentuh sejarah karena seluruh lantai dan anak tangganya terbuat dari kayu tradisional Minangkabau yang menyimpan cerita dari masa ke masa. Tingkat kedua dari bangunan ini merupakan ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Ruangan ini disebut Anjung Peranginan. Dan besarnya ruangan ini sama dengan besar ruang utama yang ada di bawah. Dari lantai 2 bangunan ini terlihat jelas bagian belakang atap rumah yang berbentuk tanduk kerbau yang menjadi ciri khas arsitektur budaya Minangkabau. Ruangan ini juga masih menyimpan jejak masa lalu di mana tempat tidur peristirahatan sang putri raja masih terjaga hingga kini. Pengunjung yang akan memasuki ruangan ini silakan bawa ponsel dan untuk menghadapi generasi ini sekolah. Salam dari keluarga ruangan datang. Ruangan teratas merupakan ruangan sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja seperti mahkota kerajaan yang dahulunya disimpan dalam sebuah peti khusus yang dinamakan Aluang Bunian. Di ruangan ini juga masih terdapat sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa, di antaranya tombak, pedang, dan lain-lain. Ruangan ini posisinya terletak tepat di bawah atap gonjong yang berada di tengah bangunan atau disebut juga Gonjong Mahligai. Istana Basa Pagar Uyung ini menyimpan berbagai koleksi barang antik yang mencerminkan kekayaan sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Melangkah ke bagian belakang istana terdapat dapua atau dapur yang masih mempertahankan peralatan tradisional berbahan bambu dan kayu. Semuanya terasa begitu otentik, seolah membawa kita kembali ke suasana rumah gadang pada masa lampau. Usai menyusuri lorong-lorong bersejarah, langkah kami menuju ke bawah bangunan untuk menyewa pakaian adat Minangkabau dengan biaya sewa yang bervariasi mulai dari 75.000 hingga 120.000 sepasang laki-laki dan perempuan, lengkap dengan aksesoris terbalut indah di tubuh kami. Prosesnya cukup sederhana. Begitu masuk, kami harus mendaftar terlebih dahulu. Lalu, kami langsung membayar uang sewa sesuai dengan paket yang kami pilih. Setelah itu, baru bisa memilih baju adat yang tersedia, tentunya sesuai dengan kategori harga yang sudah dipilih. Usai mendaftar dan memilih baju, ibu-ibu yang bertugas pun mendandani kami dengan penuh cekatan. Dan ketika pakaian adat sudah melekat, kami pun menyewa jasa fotografer untuk mengabadikan momen berharga ini dengan indah. Tentunya dengan latar belakang keagungan Istana Basa Pagar Uyung.
Langkah kaki kami meninggalkan istana melewati pintu keluar yang berbeda dengan pintu masuk. Di kanan kiri jalan, deretan pedagang menjajakan aneka aksesoris, cenderamata, camilan khas Minang, hingga baju dan tas bertuliskan Istana Basa Pagaruyung sebagai buah tangan. Langkah roda terus berputar membawa kami menuju Bukit Tinggi. Aspal mulus terbentang di depan, sementara di kiri kanan hijaunya bukit dan sawah yang indah menemani perjalanan dengan ketenangan yang menjejukkan mata. Perjalanan menuju Bukit Tinggi terasa menyenangkan. Udara sejuk khas pegunungan berpadu dengan hamparan sawah yang menghijau. Sesekali terlihat rumah adat Minangkabau berdiri megah di tengah alam. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami akhirnya sampai di kota Bukit Tinggi. Kota wisata yang penuh sejarah dengan udara sejuk dan pemandangan yang menawan. Perjalanan hari ini terasa begitu lengkap dari Pagaruyung hingga akhirnya tiba di jantung wisata Sumatera Barat. Sebelum menuju penginapan di Bukit Tinggi, kami menyempatkan diri singgah di rumah makan Gulai Itiak Lado Mudo Ngarai. Menu ini memang sudah sangat terkenal di Bukit Tinggi, bahkan jadi salah satu kuliner khas yang wajib dicoba kalau datang ke sini. Suasana di sekitar Ngarai yang sejuk semakin menambah kenikmatan kita menyantap gulai itiak. Benar-benar kuliner yang cocok dinikmati setelah perjalanan panjang. Itiak Lado Mudo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti Koto Gadang dan Sianok. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Gulai Itiak Lado Mudo sendiri terbuat dari daging bebek yang dimasak dengan bumbu cabai hijau khas Minang. Rasanya pedas, segar, berpadu dengan daging bebek yang empuk, bikin selera makan langsung bertambah. Selesai makan gulai Itiak Lado Mudo, kami melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Dalam perjalanan, kami melewati ikon kota Bukit Tinggi yaitu Jam Gadang. Yang berdiri megah setinggi 27 meter ini seakan menjadi tanda selamat datang jantung kota Bukit Tinggi. Jam yang merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina ini dibangun pada tahun 1925 hingga 1927 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Banyak tempat wisata menarik di Bukit Tinggi, salah satunya adalah Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan atau yang lebih dikenal sebagai Kebun Binatang Bukit Tinggi. Tempat ini merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia sekaligus satu-satunya di Sumatera Barat dengan koleksi hewan terlengkap di Sumatera. Selain Jam Gadang yang menjadi ikonik dan kebanggaan kota Bukit Tinggi, ada juga Jembatan Limpape, jembatan berwarna kuning mencolok dengan aksen merah yang berdiri megah di tengah kota. Jembatan ini berarsitektur khas Minangkabau dan termasuk warisan budaya dibangun pada tahun 1995. Jembatan ini membentang di atas Jalan Ahmad Yani menghubungkan Taman Margasatwa Kinantan dengan Benteng Fort de Kock. Setelah seharian menikmati kebudayaan dan keindahan Minangkabau, kini saatnya kami mengakhiri perjalanan hari ini. Semoga besok ada cerita baru yang bisa kami ceritakan lagi dari ranah Minang. Dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya.
Time rolls on like open roads, and soon she won't be here.